indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara ataupun gelombang udara, yang dimana gelombang tersebut akan diubah menjadi impuls pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui otak melalui saraf-saraf pendengaran. Fungsi dari telinga sendiri yaitu sebagai alat pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan dari awal sampai akhir dari setiap bagian-bagian telinga yang berbeda. Telinga terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran yang berfungsi dalam mengumpulkan gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sangguardi, dan saluran eustasius. Gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Lalu 3 tulang pendengar itu berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Saluran eustasius yang berfungsi dalam menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Selanjutnya ada telinga bagian dalam yang terdiri dari alat keseimbangan tubuh, yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, dan tingkap bundar, serta koklea atau rumah siput yang dimana berfungsi mengubah impuls dan meneruskannya ke otak. 3 saluran setengah lingkaran merupakan alat keseimbangan yang akan memberikan respon pada pergerakan tubuh seperti tegak, miring, dan pemutaran tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari pendengaran. Dimulai dari suara yang ada di sekitar kita itu, seperti getaran dan gelombang yang akan dikumpulkan dan difokuskan oleh daun telinga. Kemudian getaran-getaran itu akan masuk melalui lubang telinga dan dia akan mengenai bagian gendang telinga atau membran timpani. Ketika membran timpani ini bergetar, dia akan secara langsung menggetarkan tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3 jenis, yaitu tulang mortil, tulang landasan, dan tulang singguardi. Nah, ketika getaran ini melewati tulang pendengaran ini, itu akan diperkuat sebanyak 10 kali lipat, lalu diteruskan kembali ke telinga bagian dalam melalui jendela oval. Nah, di dalam jendela oval ini dia akan langsung masuk ke bagian korti, di mana korti ini dia akan mengubah getaran menjadi impuls. Lalu impuls ini akan disampaikan ke bagian otak melalui syaraf pendengaran. Nah, di bagian otak besar akan mengolah dan menerjemahkan impuls ini. Kemudian kita akan mempresentifikasikannya sebagai suara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes yang digunakan untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran pada manusia atau tidak. Jadi tes yang digunakan itu adalah tes Rina. Nah, tujuan dari tes Rina ini untuk melihat perbandingan dari hantaran udara atau air conduction dengan hantaran tulang atau bone conduction. Tes ini menggunakan alat berupa Garputala. Nah, pada tes ini tuh ada 2, yaitu air conduction dan juga bone conduction. Nah, pada air conduction itu dimulai dari bagian belakang atau mastoid. Nah, jika sudah tidak terdengar, itu bisa kita pindahkan Garputala tersebut ke bagian daun telinga. Nah, kemudian dengan jarak yang tidak jauh, yaitu sekitar 1 sampai 2,5 cm. Nah, kemudian untuk yang bone conduction atau hantaran tulang itu dari dari daun telinga ke bagian belakang, yaitu tulang telinga. Nah, pada tes ini juga terdapat Rina positif dan Rina negatif. Nah, Rina positif itu apabila hantaran udaranya terdengar lebih lama dibandingkan dengan hantaran tulang. Sedangkan Rina negatif itu hantaran udaranya terdengar lebih singkat dibandingkan dengan hantaran tulang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil tes Rina dapat dikatakan normal apabila suara hantaran udara atau air conduction lebih lama terdengar dibandingkan suara hantaran tulang atau bone conduction. Tes Rina dapat memberikan hasil negatif pada penderita SMHL yang disebabkan oleh stimulus bone conduction yang terdengar lebih keras dibandingkan oleh air conduction.
Hal ini disebabkan oleh adanya transmisi transkranial yang menyebabkan suara bone conduction terdengar lebih keras dibandingkan air conduction. Oleh sebab itu, penderita SNHL dan orang normal tidak dapat dibedakan, yang mana ini merupakan salah satu kekurangan dari tes ini.